Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa tabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Al-mukarramun, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Al-Mujahidin yang saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa mendapatkan barakah, rahmah, maghfirah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini insyaallah kita akan kembali memulai kajian tasawuf. Yakni kita mengkaji kitab Risalatul Muawanah karangan Al-Arif Billah As-Sayyid Syarif Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hasani. Insyaallah dengan membahas kitab ini kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW serta keberkahan dari pengarangnya. Mari kita luruskan niat kita. Nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niatkan kajian kita sebagaimana kajian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawa salafus salih. Dan niatkan kajian kita ini sebagaimana kajian para ulama-ulama saleh terdahulu. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bi ada'il faraidih wajtinabil maharimih wajtinabil maharimih wal iktsar minan nawafil fa innaka in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahil karim hasalta ala ghayatil qurbi minallah wa khuli'at alayka khul'atul mahabbah. Wajib bagi kalian untuk menunaikan perintah-perintah Allah yang fardu dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta memperbanyak amalan-amalan sunnah. Jadi kata pengarang, wajib bagi kalian untuk menunaikan semua perintah-perintah yang fardu dan menjauhi semua perkara-perkara yang haram serta memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena apabila engkau melakukan itu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan kedekatan yang begitu sangat kepada Allah Subhanahu wa taala
wa khuli'at 'alaika khul'atul mahabbah, dan Allah akan memberikan pakaian yang berupa pakaian cinta kepadamu. Akan diberikan pakaian atau jubah cinta, allati tashiru 'indaha jami'u harakatika wa sakanatika lillahi wa billah, yang dengan baju mahabbah itu engkau akan menjadikan semua gerak-gerikmu, bahkan diammu, semata-mata untuk Allah dan dengan Allah. Wa hiya khul'atul wilayah, itulah disebut dengan pakaian kewalian. Bal khul'atul khilafah, bahkan itu adalah termasuk pakaian kekhalifahan. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, setelah kajian sebelumnya kita bahas tentang yakin, tentang iman, tentang taubat, tentang amalan-amalan termasuk zikir-zikir. Maka di sini kembali beliau menegaskan agar kita senantiasa menjaga perintah-perintah Allah yang fardu. Kemudian memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ini adalah merupakan pokok kerja harian kita, merupakan amalan harian kita, di mana di sini kita menuntut ilmu. Kita cari ilmu apa saja perintah-perintah Allah yang fardu itu. Kita cari ilmunya apa-apa saja perintah-perintah Allah yang disunnahkan itu, kemudian kita amalkan dengan istiqomah dalam kehidupan kita, hari ke hari, bulan ke bulan. Semakin tua kita, semakin istiqomah kita, semakin dekat kita kepada kematian, semakin kuat istiqomah kita di dalam melaksanakan amalan-amalan ini. Karena inilah yang dituntut oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, semata-mata hanya berharap ridhonya. Dan ibadah itu ada ibadah yang fardu, ada ibadah yang sunnah. Maka Allah menginginkan kita jaga yang fardu ini dengan istiqomah dan perbanyak amalan-amalan sunnah sebagaimana diamalkan baginda Rasulullah SAW dengan sempurna. Kalau itu kita lakukan, maka Allah akan memberikan kepada kita pakaian kewalian, pakaian cinta. Kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bahasa kerennya kekasih Allah itu adalah waliullah. Waliullah itu adalah kekasih Allah. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Barang siapa orang yang telah mengatakan Tuhanku Allah, Rabbunallah, sudah beriman, sudah bersyahadat, bertauhid, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa yang diistiqomahkan? Perintah yang fardu diistiqomahkan, perintah-perintah yang sunnah diistiqomahkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka. Kenapa? Karena sudah satu frekuensi, satu gelombang. Para malaikat senantiasa tunduk kepada Allah.
Semua perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan, karena memang malaikat tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mampu melaksanakan istiqomah dari perintah Allah menjauhi larangannya ini, maka satu gelombang, satu frekuensi dengan malaikat. Karena satu frekuensi, maka tersambung, konik. Ya. Ada koneksi dengan malaikat. Sehingga malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah takhafu wa la tahzanu, dan malaikat ini berbisik kepada kita, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, dan jangan bersedih hati. Artinya apa? Para kekasih Allah itu hatinya tenang, jiwanya tenang, bahagia. Jadi bahagia itu ada tenang, tidak khawatir, dan tidak sedih. Itulah yang disebut dengan bahagia. Inilah yang dalam surat Yunus dikatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para kekasih-kekasih Allah itu, para wali-walinya Allah itu, la khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir, takut, cemas kepada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak ada sedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah mereka orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, mereka telah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah. Ini tersambung dengan ayat yang tadi. Bertakwa artinya dia beristiqomah dalam perintahnya dan menjauhi larangannya. Innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Artinya apa? Para walinya Allah itu senantiasa konik dengan malaikat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka pada jiwa manusia itu Allah ilhamkan ketakwaan, Allah ilhamkan keburukan, kejahatan. Nah, ketakwaan inilah kaitannya dengan frekuensi malaikat. Sementara keburukan adalah frekuensi iblis. Ketika kita telah istiqomah di dalam yang farduh dan memperbanyak yang sunnah, maka terjadilah satu frekuensi dengan malaikat. Ilham-ilham yang masuk ke dalam hati kita adalah ilham malaikat. Sementara apabila kita tinggalkan istiqomah dari yang fardu dan yang sunnah ini, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Yang masuk kepada kita adalah ilham-ilham keburukan atau pemancar dari iblis. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah inti pembahasan kita di dalam setiap kajian kita yang kaitannya dengan ilmu tasawuf, ya Pak ya. Kenapa? Karena ilmu tasawuf ini kaitannya dengan terbukanya hijab di dalam dada. Ya, terbukanya hijab di dalam hati. Ya. Jadi terbukanya hijab yang tadinya diliputi oleh gelapnya kemaksiatan sehingga channelnya terhubung dengan iblis, maka terbukalah hijab malaikat sehingga channelnya dari malaikat. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah, itulah yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Inilah yang disebut dalam kitab sini adalah wa khuliat alaika khul'atul mahabbah
maka Allah akan memberikan pakaian cinta kepada orang yang istiqomah dalam yang fardu dan istiqomah dalam hal-hal yang sunnah. Wa qad asaru ilaiha wa qad asaru fiha wa qad asaru ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi fi ma yarwihi an rabbih. Dan ini sesuai dengan isyarat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Tuhannya, yakni hadis qudsi. Innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan ibadah yang lebih aku cintai daripada ibadah fardu yang aku perintahkan kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai dengan pendekatan melalui ibadah-ibadah yang fardu. Jadi Allah sangat mencintai hambanya yang mendekat kepadanya melalui ibadah-ibadah yang fardu. Thalabul ilmi faridatun, mencari ilmu ini fardu. Allah sangat cinta, sangat senang hambanya mendekat kepadanya melalui atau berwasilah dengan ibadah yang fardu. Termasuk taklim ini merupakan kecintaan Allah. Kenapa? Karena taqarrub, mendekat kepada Allah dengan yang fardu. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, hal-hal yang fardu, maka tidak ada yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada hambaku kecuali ketika dia beribadah kepadaku dengan yang fardu, mendekat kepadaku dengan yang fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kemudian setelah itu dia tidak henti-hentinya mendekat kepadaku melalui perkara-perkara yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Setelah dia kerjakan yang fardu, fardu ini yang pokok, Pak, modal. Kemudian dia perbanyak yang sunnah. Maka orang yang seperti ini membuat aku jatuh cinta kepadanya, kata Allah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka apabila aku sudah mencintainya, maka jadilah pendengaran dia adalah pendengaranku. Wa basarhu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan dia adalah penglihatanku. Wa yadu allati yabtassu biha, dan tangan dia yang memegang sesuatu adalah tanganku. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya adalah kakiku. Inilah yang disebut dengan walinya Allah, ya. Walinya Allah itu adalah orang yang ketika mendengar, dia melalui pendengarannya Allah. Ketika dia melihat dengan pandangannya Allah. Ketika berjalan, dia berjalan dengan langkah-langkahnya Allah. Ketika dia memegang sesuatu, dia memegang dengan tangan Allah. Subhanallah, ya. Ini berkat amalan yang fardu, istiqomah, kemudian diteruskan dengan yang sunnah, maka membuat Allah jatuh cinta. Ketika Allah sudah jatuh cinta, maka terjadi perubahan, terjadi konversi. Yang tadinya dia tebal kebinatangannya yang membuat tersambung dengan iblis, maka kemudian menjadi tebal kemalaikatannya. Sifat malaikatnya semakin kuat sehingga tersambung dengan channel malaikat, Pak.
sehingga tersambunglah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah jatuh cinta kepadanya. Apa pengaruhnya kepada kita kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita? Apa yang bisa kita rasakan? Bapak tak kuat lagi ketika bermaksiat. Mata bapak ketika melihat maksiat nggak kuat. Nggak kuat. Mulut ketika mau berbohong nggak kuat. Ketika mau berdusta nggak kuat. Tangan ketika melakukan sesuatu yang haram tidak kuat. Kaki untuk melangkah kepada sesuatu yang dilarang tidak kuat. Giliran ketika untuk sholat berjamaah tidak mampu ditahan. Ketika kebaikan-kebaikan tidak mampu ditahan. Itu tanda-tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Sebaliknya kalau kita senang kepada maksiat, ketika hal yang diperintahkan kita berat, sementara yang dilarang kita selalu pengen kepadanya, itu tanda-tanda Allah benci kita. Ya, tanda-tanda Allah benci kita. Jadi agama ini, Pak, bisa menghidupkan hati, Pak. Agama ini bisa menghidupkan hati. Kalau hati sudah hidup, maka satu channel dengan malaikat. Malaikat itu nggak suka maksiat, Pak. Dengan kebaikan malaikat sangat semangat, begitu ke maksiat nggak kuat. Kenapa? La ya'sunallaha ma'amarhum. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kenapa para nabi itu maksum, Pak? Paham maksum, Pak, ya? Maksum itu dia tidak bermaksiat kepada Allah. Terjaga. Ismah itu artinya penjagaan Allah. Maksumun, orang yang dijaga. Kenapa? Karena nabi itu sangat dekat dengan sifatnya malaikat. Kenapa kita disuruh mencontoh Nabi? Semua yang dikerjakan oleh Rasulullah disuruh dicontoh. Karena Rasulullah lah yang paling dekat dengan sifatnya malaikat. Kalau kita meniru malaikat langsung, ya beda. Kenapa? Dia bukan manusia. Gitu kan, Pak, ya? Dia bukan manusia. Tapi ada manusia yang sama seperti malaikat. Maka tiru dia. Dan ada lagi manusia yang hampir persis dengan Nabi. Siapa? Para sahabat. Para sahabat Nabi. Maka ahlu sunnah wal jamaah disebut dengan pengikut Nabi dan pengikut sahabat. Gitu, Pak. Ahlu sunnah artinya pengikut Nabi, wal jamaah artinya pengikut sahabat. Kenapa? Karena sahabat paling dekat dengan akhlaknya Nabi. Sementara Nabi paling dekat dengan akhlaknya malaikat. Barang siapa yang mencontoh Nabi, mencontoh sahabat, maka berarti dia sama dengan akhlak malaikat. Kalau sama dengan akhlak malaikat, dia maksum juga akhirnya, Pak. Kepada maksiat takut, gitu, Pak. Kepada perkara-perkara yang diperintahkan semangat. Kenapa? Karena satu frekuensi dengan malaikat. Paham, Pak, ya? Nah, jadi agama ini, Pak, tersistem, Pak. Makanya rukun iman tuh beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi. Baru akhirat, baru qada qadar. Ini adalah sistem langit nih, Pak. Jadi rukun iman itu sistem. Beriman kepada Allah. Kemudian beriman kepada para malaikat. Nah, para malaikat ini adalah programnya dari Allah tadi. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah bermaksiat atas apa yang diperintahkan, tidak pernah melanggar, dan selalu tunduk kepada apa yang diperintahkan. Ini program langsung diinstal oleh Allah. Jadi malaikat itu kayak komputer diinstal, nggak bisa berubah lagi, gitu, Pak.
Program malaikat itu. Bahasa agamanya takwa. Takwa itu mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi sifat malaikat itu sifat takwa. Sudah diprogram oleh Allah. Maka untuk bisa manusia ini tersambung dengan sifat malaikat, Allah turunkan kitab, Pak. Kitab suci, dan terakhir kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran inilah kemudian yang di dalamnya apabila diamalkan akan tersambung dengan sifat malaikat tadi. Apa itu isi Al-Quran? Ya, agama ini yang kita bahas. Ada yang fardu perintahnya, ada yang sunnah perintahnya, ada yang haram larangannya. Nah, beriman kepada Allah, kepada malaikat. Maka Al-Quran ini kemudian diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama diprogram dengan program Al-Quran supaya sama dengan malaikat adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa inti Al-Quran? Pertama at-tauhid, itu intinya. Maka Rasulullah diinstal dengan tauhid. Al-Quran 19 juz turun di Mekah, itu adalah berisi keimanan dan tauhid yang turun di Mekah. Begitu juga para sahabat kemudian diinstal dengan tauhid, karena mereka menghafal kemudian diamalkan. Dihafalkan 10 ayat, diamalkan. Ayat-ayat keimanan, ayat-ayat tauhid yang turun di Mekah dihafal, dimasukkan ke dalam hati, diamalkan, menjadi keyakinan dia. Maka frekuensinya sama dengan malaikat. Kenapa? Karena malaikat selalu beriman kepada Allah, selalu mentauhidkan Allah. Ketika di Mekah sebelum hijrah turunlah perintah sholat. Ketika Isra Mi'raj. Nah, di sholat ini ada wudu, ada sujud, ada ruku. Maka terinstallah ketundukan dan kesucian. Malaikat selalu suci, selalu tunduk. Maka isi Al-Quran yang fardu pertama adalah sholat. Ketika sholat ini diistiqomahkan kepada kita, maka yang terjadi kepada kita kesucian diri. Karena kita selalu wudu daripada hadas kecil, bahkan mandi besar daripada junub. Kemudian hal-hal yang kotor di badan, di tempat yang kita sholat harus suci. Maka kita terbangun menjadi orang yang selalu suci. Kemudian selalu tunduk karena kita selalu pasrah, sujud, rukuk kepada Allah. Latihan setiap hari. Inilah makna daripada innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Ketika diistiqomahkan, muncul sifat-sifat kesucian, muncul sifat-sifat ketundukan di dalam diri. Persis seperti sifatnya malaikat. Malaikat bertauhid, suci dan tunduk. Ini yang fardu ketika diamalkan. Ya, jangan sampai kita sholat dikerjakan tapi tunduk tidak, berarti tak tersambung berarti, Pak. Ya. Ketika sholat dijalankan terus, maksiat jalan terus, berarti nggak tersambung. Karena tujuan sholat diinstal itu supaya kita selalu suci dan selalu tunduk. Kalau kita sudah selalu suci dan selalu tunduk, berarti satu frekuensi dengan malaikat. Ilham yang masuk ilham malaikat. Jadi tauhid, at-thaharah kesucian, al-ikhbat ketundukan. Kemudian perintah puasa datang di bulan Ramadan. Maka itu adalah menginstal sifat kepada kita yang disebut dengan pengendalian diri dari hawa nafsu. Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Kalau kita puasa tapi kok kita belum bisa mengendalikan hawa nafsu kita, berarti bahasanya batal. Walaupun pahalanya ada, gitu ya. Tapi begitu selesai Ramadan, puasanya nggak berdampak. Iya Pak ya, puasanya nggak berdampak, padahal dampaknya ketakwaan. Apa? Bisa mengendalikan dirinya daripada hawa nafsu. Itu namanya merdeka, merdeka dari hawa nafsu. Kenapa? Karena malaikat merdeka dari hawa nafsu. Masuk frekuensi berikutnya.
Jadi tauhid, kesucian, ketundukan, dan kemerdekaan dari hawa nafsu. Itulah inti sifat malaikat, inti ajaran Al-Quran yang farduh yang tadi. Ketika diistiqomahkan, sholat istiqomahkan, muncul kesucian, ketundukan. Puasa diistiqomahkan, muncul kemerdekaan daripada hawa nafsu. Dan ini sama dengan frekuensi malaikat. Turun perintah zakat. Ini yang fardu juga. Ya, yang fardu juga. Apa makna daripada zakat? Zakat ini adalah rasa keadilan. Rasa keadilan, rasa simpati, empati, rasa kasih sayang kepada sesama. Kenapa? Karena malaikat itu penuh kasih Pak dengan manusia. Ya. Malaikat itu selalu mendoakan kepada Allah agar manusia ini selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati malaikat itu lembut, Pak. Dan ini diinstal melalui yang fardu Al-Qur'an adalah zakat. Ketika kita menunaikan zakat yang wajib, maka muncul sifat kasih sayang kita, muncul sifat keadilan kita. Ini yang tadi dibilang, tidak ada yang aku cintai, yang lebih aku cintai hambaku ketika mendekat kepadaku selain daripada yang fardu. Ini maknanya. Ketika kita bahas dalam ilmu tasawuf, kenapa yang fardu ini membuat Allah cinta kepada kita? Karena yang fardu ini akan mampu tersambung dengan malaikat tadi. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Setelah mengatakan Rabbunallah at-tauhid, tsumastaqamu, kemudian istiqomahkan yang fardu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Artinya apa, Pak? Malaikat konik gitu, Pak. Malaikat tersambung dengan kita. Wah, ini kalau dibahas dengan ilmu modern, Pak, ya. Seperti komputer, internet, itu semua mencontoh kita gitu, Pak. Kita ini terkonik dengan malaikat melalui apa? Tidak pakai kabel, tidak pakai kabel, Pak. Tapi pakai gelombang, pakai frekuensi. Ya, ketika program dari langit, Al-Qur'an ini adalah termasuk yang disebut dengan aplikasi. Ya, aplikasi dari langit ini Al-Qur'an. Diturunkan aplikasinya, kemudian diinstal kepada kita. Diinstal itu dengan didakwahkan, diajarkan, diamalkan. Itu namanya diinstal. Apa inti Al-Quran diinstal? Tauhid. 19 juz Al-Quran yang turun di Mekah, itu inti tauhid, itu diinstal di dalam diri kita. Perintah sholat, di situ ada wudhu, ya kan? Diinstal kesucian. Sholat ada penyerahan diri, ruku, sujud, itu ketundukan diinstal. Puasa, pengendalian diri dari hawa nafsu, kemerdekaan daripada hawa nafsu diinstal. Zakat diinstal kasih sayang. Begitu diinstal dalam diri kita, programnya sama dengan program malaikat. Karena itu servernya. Paham nggak? Itu servernya. Dan kita ini komputernya. Apabila sudah terinstal, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada kita. Apa artinya? Konik. Online. Paham nggak? Jadi ketika kita ada HP, ada wifi-nya, nyambung udah. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Inilah yang saya maksudkan bahwa rukun iman itu sistem. Allah, malaikat, Al-Quran, Nabi. Kan gitu, Pak? Nah, siapa yang pertama kali konik? Ya Rasulullah, Nabi Muhammad. Yang sama dengan para malaikat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Pantas kalau Nabi Muhammad itu maksum. Kenapa maksum? Malaikat maksum, Nabi maksum, para sahabat yang ngikutin Nabi ikut maksum juga, dalam arti di bawahnya tingkatnya gitu, Pak. Tidak seperti maksumnya Nabi. Nah, kita yang niru Nabi, niru sahabat, insya Allah maksum juga. Kenapa? Karena Allah sudah buktikan di sini dikatakan, apabila dikerjakan yang fardu dengan istiqomah, kemudian diperbanyak yang sunnah juga dengan istiqomah, maka aku akan mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka akulah yang menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, akulah yang menjadi penglihatannya ketika dia melihat,
Akulah yang menjadi kakinya ketika dia berjalan, akulah yang menjadi tangannya ketika dia memegang dan menyentuh. Ini kenapa? Karena programnya sudah program langit gitu, Pak. Program langit. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan ketakwaan dan kejahatan. Nah, ketika konik dengan langit, terilham dari langit itu apa? Ketakwaan. Tapi kalau kemudian tidak diinstal ini Al-Quran, tidak dijaga tauhid, selalu melakukan syirik, selalu datang ke dukun, paranormal, berbagai macam, kemudian tidak ikhlas dalam ibadahnya, kemudian tidak istiqomah, tidak selalu jaga wudhunya, kemudian ketika dia sholat, kemudian tidak dibuktikan bagaimana ketundukan di luar sholat, ketika puasa tidak ditunjukkan bagaimana setelah puasa itu kemudian ketakwaan terjaga. Nah, ketika berzakat bagaimana kasih sayang itu muncul dalam diri. Kalau ini tidak tersambung ke saya, maka kemudian terbukalah channel yang kedua. Channel apa itu, Pak? Channel iblis yang masuk. Iblis itu selalu melakukan kesyirikan, kotor, tidak pernah tunduk, nafsunya tebal, tidak ada kasih sayang, dendam kusumat. Itu iblis, Pak. Paham, Pak? Maka jangan heran ada manusia bisa membunuh, manusia bisa menzinai ibunya, manusia bisa menjadi brutal. Itu bukan manusia itu, Pak. Apa itu, Pak? Iblis. Wujud iblis yang masuk dalam dirinya. Kenapa? Karena channel iblis yang masuk. Paham, Pak? Ini kalau dibahas secara ilmu IT ini, Pak. Paham, Pak? Agama ini benar-benar kalau kita amalkan, maka akan menghidupkan jiwa kita, hati kita, sehingga tersambung dengan malaikat. Inilah rukun iman: Allah, Al-Quran, kitab, Al-Quran, malaikat, kitab, nabi. Ini sistem. Paham, Mbak? Ini sistem. Ya. Nah, jadi Al-Quran ini program yang bisa menyambungkan antara malaikat dan Rasulullah. Maka Rasulullah paling dekat dengan akhlaknya malaikat. Itulah akhlak Al-Quran. Akhlak malaikat itu akhlak Al-Quran. Nah, ketika itu terjadi, maka akan maksum kita. Ya, Rasulullah maksum. Dan kita pun yang mengamalkan amalan Rasulullah, fardunya istiqomah, yang sunnah pun juga diperbanyak, diistiqomahkan, kita pun maksum. Buktinya apa? Ketika telah jatuh cinta Allah kepada kita, maka Allah katakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah yang menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Kalau Allah menjadi pendengaran kita, kira-kira dangdut masuk nggak, Pak? Nggak doyan pasti dia. Paham nggak, Pak? Itu maksudnya. Jadi hati-hati kalau Bapak masih geleng-geleng mendengar dangdutan, oh channelnya lain itu, Pak. Hati-hati. Bukan channel malaikat itu, Pak. Belum maksum. Buktinya apa? Aku yang menjadi pendengarannya ketika mendengar. Dan aku yang menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Ketika lihat YouTube ada scroll-scroll, ada itu, diam dulu, lama-lama, oh mata bukan mata Allah itu, Pak. Singkirin begitu. Oh, gitu, Pak. Ini ujian kita, Pak, di akhir zaman. Ya. Ada channel itu di hadapan kita, di scroll ketika muncul itu, kita dilewatin aja gitu, Pak. Kalau enggak, diem di situ dulu, dinikmatin dulu. Subhanallah. Paham kan nih, Pak? Subhanallah. Inilah agama, Pak. Agama kalau dibahas ilmiah seperti ini. Jadi agama itu tidak tidak abstrak gitu loh, Pak. Ya, tidak abstrak, tapi jelas agama itu. Sebagaimana internet itu tidak abstrak, tanpa kabel pun bisa. Dan ternyata kita ini adalah komputer di mana servernya di sana adalah malaikat dan iblis. Ada dua pemancar di sana servernya, ada malaikat dan ada iblis. Kita ini bisa menjadi malaikat, bisa menjadi iblis, tergantung channel yang kita programkan. Paham nggak, Pak? Nah, di situ misalnya kayak TV kita nih, di situ ada RCTI, ada TV One. Kalau yang dipencet di sini
channelnya RCTI muncul TV One nggak Pak? Nggak mungkin, karena channelnya beda frekuensinya. Gitu lah Pak. Di kita cuma 2 channelnya, channel malaikat dan channel iblis. Maka di sisi Allah cuma 2, ada ar-ridho, ada as-sukhtu. Ridho, murka, 2 saja. Ridhollah fi ridhol walidain, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, wa suhtullah fi suhtil walidain, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ini bab orang tua, ya Pak ya. Ini bab tentang orang tua. Jadi di sisi Allah cuma 2 saja. Maka Syekh Wallah Dalawi dalam kitabnya Hujjatul Al-Balighah mengartikan tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga kaum itu merubah sesuatu fi anfusihim yang ada di dalam diri orang itu. Jadi terjemahannya jangan kayak terjemahan yang bebas ya Pak ya. Hatta yughayyiru ma, sehingga kaum itu mengganti sesuatu fi anfusihim yang ada di dalam diri orang itu. Apa? Dadanya dia dirubah, hatinya dirubah. Kalau hatinya dirubah dengan kepada channel malaikat tadi, dengan tauhid, dengan kesucian, dengan ketundukan melalui sholat, puasa, zakat tadi, maka berubahlah menjadi ridho di sana, di sisi Allah. Tapi kalau kemudian dirubah di sini menjadi di dalamnya ada kesyirikan, ada kekotoran hati, tidak ada kasih sayang dengan sesama, nafsu diumbar, apa yang terjadi? Di sisi Allah ada suhtu. Ini pembahasan ayat itu dalam kitab tasawuf Pak. Kalau kita kan kaitannya dengan usaha ya Pak ya. Kalau kita usaha begini maka kita akan begini. Kita yang merubah karena kita yang usahakan gitu. Oke lah bab usaha. Tapi di dalam bab tasawuf maksudnya adalah merubah hati kita dari program Quran kepada program yang lain. Kalau program Quran yang kita masukkan berupa yang fardhu dan yang sunnah kita amalkan dalam kehidupan, apa yang terjadi? Yang terjadi di sisi Allah ada ar-ridho. Ya. Tapi kalau ini tidak terjadi, yang terjadi di sisi Allah adalah as-suhtu, murka. Hanya 2 itu saja. Kalau ar-ridho yang turun kepada kita keberkahan. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, akan aku bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kenapa? Karena di sisi Allah ada ridho, Pak. Kalau umat ini 70% sudah takwa, maka keberkahan akan turun. Kenapa? Karena ridho Allah turun. Yang dikirim ke sana adalah amalan-amalan yang indah, maka yang turun adalah keberkahan. Tapi kalau yang dikirim ke atas itu amalan-amalan yang buruk, maka yang dikirim adalah bencana. Paham, Pak? Jadi mudah memahami agama ini. Ya, mudah memahami agama ini. Tergantung kita ini mau diprogram apa. Maka Al-Quran ini aplikasi langit, Pak. Al-Quran ini aplikasi langit. Dipelajari Al-Quran, dipelajari itu artinya diinstal. Ketika Bapak mempelajari, merenungkan, mengamalkan, itu menginstal dalam diri. Sehingga sifat-sifat kita ini menjadi seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Ya sifat Nabi tentunya. Sifat Nabi apa? Ya, sifat malaikat itu tentunya. Akhirnya apa? Masuk ridho Allah. Gitu. Tapi kalau bukan Al-Quran yang dimasukkan dalam diri kita, justru di luar Al-Quran, apa yang terjadi? Maka frekuensi iblis yang masuk. Kejahatan-kejahatan. Maka di sana ada suhtu, ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dampaknya kepada kita, kalau yang ini menurunkan keberkahan, yang ini menurunkan bencana. Subhanallah, ya Pak ya. Nah, jadi semua tergantung kepada bagaimana kita mengerjakan perintah Allah yang fardu dengan istiqomah dan yang sunnah. Kemudian ayat hadis tadi mengatakan wala in sa'alani la'utiyannahu. Orang yang seperti tadi, yang istiqomah dengan yang fardu dan yang sunnah tadi, apabila dia memohon kepadaku, pasti aku akan berikan permohonannya. Wa in ista'adani la'u'idannahu, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Kenapa? Itulah disebut dengan
walinya Allah. Kenapa? Karena channelnya sudah tembus ke Allah. Ya. Sementara yang ini adalah channelnya tembus ke iblis. Nah, kalau channel ke iblis itu Pak, kaitannya nggak tersambung Pak. Ya, walaupun mungkin dia hartanya banyak, walaupun itu sebenarnya bukan dari Allah Pak. Kalaupun dari Allah, Allah ngasihnya dengan murka. Nih, buat kamu. Gimana Pak kalau Allah sudah ngasih kepada kita dengan murka? Di sisi Allah kan cuma dua aja, ridho dan murka. Oh, buktinya dia nggak ibadah, hartanya banyak. Kira-kira, oh, buktinya dia berhasil. Hati-hati itu Pak. Ya, hati-hati. Berarti Allah ngasihnya dengan marah. Satu saat Allah cabut, bahkan kalau Allah sangat marah, dibiarkan dia sampai mati, urusannya nanti di akhirat. Lebih repot lagi itu Pak. Istidraj. Kalau di dunia masih dihancurkan oleh Allah, berarti Allah masih sayang supaya dia taubat. Tapi kalau diberikan dilulu, di istidraj itu sampai dia meninggal dunia, artinya terlalu berat itu. Seperti Fir'aun, seperti Qarun. Sampai ke puncaknya, baru urusannya nanti di akhirat. Repot Pak kalau urusan akhirat. Paham ya? Nah, makanya kalau kita ini oleh Allah kemudian setelah dulu kita pernah bermaksiat, melakukan apa harta yang haram, kalau Allah hancurkan dulu semua itu, kita mulai dari nol, berarti Allah sayang itu. Allah sayang. Tapi kalau dibiarkan seperti itu sampai puncaknya, berarti Allah sangat benci kepada kita. Hati-hati. Itu madhabnya Qarun itu. Kalau penguasa itu madhabnya Fir'aun. Ya, frekuensinya dengan Fir'aun itu. Nah, maka jangan heran ketika orang hijrah Pak ya, ketika hijrah ya, banyak perubahan, banyak gangguan itu ketika hijrah. Hartanya lah habis lah, keluarganya lah hancur lah. Akhirnya Allah bina lagi gitu. Satu-satu dibina lagi sampai tumbuh lagi. Sampai dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, oleh karenanya maka ayat ini dan hadis yang kita baca saat ini adalah merupakan ilmu pokok dalam kehidupan kita. Ya Pak ya, ilmu pokok dalam kehidupan kita. Jadi ayatnya tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang telah mengatakan Tuhanku Allah, itu rukun iman namanya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam perintah dan menjauhi larangannya, yang fardu dan yang sunnah dikerjakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun. Ini kalau dikaji dengan ilmu modern hebat ini Pak. Ya kan? Selama ini kan malaikat itu sama seperti koneknya internet kita Pak, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian ketika tur Allah takhafu wa la tahzanu, itulah yang kemudian memberikan ketenangan kepada kita. Hati ini selalu tenang gitu. Dalam hadis yang lain, idza dakhalan nur al-qalbah, apabila nur iman itu masuk, nur amal itu masuk dalam diri kita, in fatahawan saroha, dada manusia itu akan kebuka dan lapang. Jadi kalau kita coba ngaji Quran dengan khusyuk, apa yang terjadi di hati kita? Enak kan Pak? Ya. Nah, habis taklim seperti ini, lama-lama walaupun capek pulang, lega hati itu Pak. In fatahawan saroha, kenapa? Ada nur yang masuk. Coba Bapak ketika nonton agak serem-serem, setelah itu rasakan di hati kayak buram gitu Pak. Kecuali memang sudah buram sebelumnya, nggak terasa itu Pak. Kaca sudah gelap gitu Pak, sudah. Kemudian kena laler datang situ nemplok ada ngasih kotoran, nggak terasa. Kenapa? Memang udah hitam. Paham nggak Pak? Tapi kalau hati ini bersih, kok ada nimplok sedikit, terasa, aduh, nggak enak rasanya. Hati-hati, kok maksiat sudah enak, udah nggak terasa buram lagi di hati, itu menunjukkan hati Bapak sudah terlalu balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun, sudah menjadi karat daripada dosa-dosa sebab perbuatannya. Ibarat besi yang karat. Ketika ada dosa, udah nggak berasa apa-apa lagi gitu Pak. Bahkan bangga bercerita kepada orang, semalam saya begini, oh kemarin saya begini, cerita itu Pak. Kenapa? Terlalu gelap itu hatinya Pak.
terlalu gelap. Ya. Iman itu apabila kebaikan itu terasa kepada kita dan keburukan terasa. Ketika kita berbuat buruk kok terasa, aduh nggak enak. Nah itu berarti iman kuat itu Pak. Iman kuat. Tapi melakukan perbuatan buruk kok kemudian nggak ada pengaruh apa di hati gitu. Oh berarti itu iman lagi turun banget itu Pak. Lagi turun banget. Ini kalau dihubungkan dengan frekuensi tadi, kebetulan ini frekuensinya iblis gitu. Nah, kalau yang ini adalah frekuensinya malaikat. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali-walinya Allah itu tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir. Kemudian siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan tidak bersedih itu bukan tidak bersedih karena uang belanja kan, bukan itu Pak, itu manusiawi. Itu manusiawi. Tapi rasa yang Bapak bawa setiap hari ini kalau kita rajin istiqomah, ada rasa tenang itu Pak. Adapun hal-hal duniawi itu biasa manusia Pak. Tapi ada di sini selalu ketenangan itu. Nah itu yang inti gitu Pak. Cahaya yang ada. Paham Pak? Cahaya yang ada. Inilah Al-Quran. Apabila terinstall dalam diri, maka yang terjadi adalah cinta Allah kepada kita. Kalau Allah sudah cinta, maka akulah yang menjadi pendengarannya, kata Allah ketika mendengar, akulah yang menjadi penglihatannya ketika melihat, akulah yang menjadi kakinya ketika berjalan, dan akulah yang menjadi tangannya ketika menyentuh. Ketika dia meminta, aku akan beri permintaannya. Ketika mohon perlindungan, aku akan lindungi dia. Wallahu alam bissawab. Baik Pak, kalau ada pertanyaan silakan. Supaya channelnya tidak berubah-ubah kemana-mana Pak. Itu namanya apa namanya itu Pak? News. Ya, news itu. Ya. Jadi ketika nyetel radio ada suara lain masuk itu Pak. Ya. Itu suara lain masuk. Nah, itu rata-rata kita itu. Rata-rata kita. Itu artinya kita benar-benar belum tawajuh gitu. Ini perlunya ngaji gitu. Jadi kita tahu ukurannya gitu. Oh, kalau begini nih saya belum lurus bener nih sinyalnya. Ya Pak ya. Berarti mau apa antennya atau apanya kan gitu Pak. Ya kan? Nah, maka sinyal yang kuat itu Pak ya, sinyal yang kuat itu di masjid ini Pak. Sinyal yang kuat di masjid. Nah, maka kemarin sudah saya bahas tentang yang bisa membuat redup itu ada 3, ya kan Pak ya. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan, bodoh dari ilmu, jarang-jarang ngaji. Yang kedua itu adalah apa namanya? An-nafsu, nafsu duniawi. Ya kan? Yang ketiga adalah hubbud dunya wa karahatil maut gitu kan? Cinta dunia dan takut mati. Inilah yang menghalangi hati kita untuk tersambung ke channel malaikat tadi. Nah, maka Ramadan itu memberikan satu pelajaran kepada kita, satu wadah, supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan urusan yang tadi, yang news tadi itu Pak. Caranya gimana? Banyak iktikaf di masjid, pelajari ilmu, amalkan ilmu itu, yang fardhu dan sunnah amalkan dengan istiqomah. Nah, kemudian di situ juga perbanyak sedekah. Itu kan tadi kan urusannya dengan kasih sayang tadi Pak ya, supaya tersambung ya. Nah, kemudian perbanyak puasa. Nah, puasa itu kan Ramadan, puasa hari-harinya jaga matanya, jaga telinganya. Itu dengan cara Pak, perbanyak iktikaf di masjid. Nah, kalau sudah perbanyak iktikaf di masjid, Bapak Ibu, itu sama seperti ayam Pak. Ayam itu udah beli dari pasar, kalau langsung dilepas di rumah itu lari Pak dia. Nah, tapi kalau dikurung dulu selama 3 hari, ya kan? Dikurung dulu selama 3 hari, maka ayam tuh balik lagi tuh Pak. Kan gitu. Artinya apa? Semakin lama kita itikaf di masjid, maka semakin bagus nih Pak sinyal. Ya, sinyal semakin bagus. Subhanallah ya Pak ya. Kalau subhanallah nggak bisa cerita ini Pak ya. Kalau sampai 40 hari sering di masjid Allah nggak bisa cerita.
Pulang itu nggak kuat, ngeliat TV nggak kuat Pak, nggak kuat. Tidak ini Pak, apa tidak main-main itu Pak. Baru 3 hari saja, begitu keluar nonton TV itu nggak kuat. Tapi lama-lama kuat lagi. Kenapa? Ya itu tadi gitu loh Pak. Itu tadi. Maka harus sering-sering tersambung terus, ya. Walaupun hanya sebulan sekali, tapi untuk rutinnya jaga terus, jaga terus. Kita kan sudah tahu ilmunya tadi kan, supaya tadi tauhidnya terjaga, wudunya terjaga, supaya kesuciannya, kemudian ketundukannya terjaga, kemudian terhindar penjagaan hawa nafsunya terjaga, kasih sayangnya terjaga, kan gitu. Artinya apa? Amalan yang tadi yang fardhu sunnah itu bukan hanya pada ritual tingkatannya, tapi amalkan dalam kehidupan. Ketika dengan sesama kasih sayang seperti apa di hati kita, gitu Pak. Kemudian menjaga matanya kayak apa, menjaga telinganya kayak apa. Itu kan yang fardu termanifestasi dalam kehidupan. Itu takwa namanya Pak. Nah kalau itu yang terjadi, insya Allah itu agak maksum gitu Pak. Agak maksum. Itulah perlunya servis gitu. Maka mobil, motor kalau sudah olinya kan harus diganti sebulan sekali. Benar nggak Pak? Atau masuk ke bengkel. Ini enggak terus saja sampai lobet. Sama aja gitu. Sama saja, jadi perlu ada servis gitu loh. Perlu ada servis. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar ya. Ini perlunya kita pengalaman, Pak. Nggak bisa ngomong lagi kalau pengalaman. Kenapa? Ada dirasa itu, ada dirasa. Bayangkan yang dulu doyan film India, dangdutan, udah nggak nikmat lagi itu, Pak. Kemana itu larinya? Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ini agama kalau ditamalkan. Jadi kalau benar-benar teramalkan apa yang dari hadis di Quran itu benar adanya. Jadi kalau kita terjadi sebaliknya berarti kurang benar pengamalannya. Kurang benar mana. Ibarat kita menginstal, mengkonekkan itu, kok nggak bisa ini kan antara wifi dan ini belum nyambung. Udah ada masalah itu Pak ya. Kalau nggak bisa ya harus dibawa ke tukang servis dulu. Ya, yang ahli ya. Di bidang, maka kemudian bisa melakukannya. Paham Pak ya? Nah, jadi sama dengan teknologi yang kita tahu selama ini, diri kita ini Pak ya. Karena kita ini sebenarnya adalah ada 2 server, ada 2 pemancar malaikat, pemancar iblis. Kita ini sekarang berada di sisi Allah, ada ridho, ada sukhtu. Mudah-mudahan kita berada di jalur yang kanan, di mana selalu ada ridho Allah, dan senantiasa kita bersama malaikat sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Pak ya? Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.